Jangan sampai tos, jangan sampai tos. Tapi ya itu ngomong terus sama pikiran ini, pokok jangan sampai tos. Puji Tuhan, sampai hari ini nggak pernah keceplosan. Takutnya kan, takutnya bukan cuma sama virusnya ya, takutnya ada satgasnya di sana. Kok disuruh tos? Ada tips dari C. Audi untuk Sobat Baterai Ida ya. Bagaimana sih caranya meresapi pujian penyembahan waktu ibadah online? Soalnya kan beda banget. Kalau ibadah online di tempat Bapak, present worship berapa Pak durasinya? Durasinya kurang lebih 15 menit ya. Hah? Oh cuma 15 menit? 15 menit. Oh habis itu langsung khotbah? Firman. Oh berarti semua gereja kayaknya. Kemarin tuh kayaknya praise 1, worshipnya 2, masuk firman. Oh iya? Oke. Di tempat saya sih masih 4 lagu ya, tapi memang dipersingkat sih memang waktunya. Jadi total ibadahnya 1,5 jaman. Kalau dulu 1 jam lebih dikit lah. 1,5 jaman Pak? Iya. Lama ya? Bukan jaman dong bro, jam. Gitu. Baru kita mau ngobrol bikin emosi. Hari ini kita akan bicara tentang bagaimana cara meresapi pujian penyembahan. Iya tuh, saat susah-susah ibadah online. Faktanya Sobat Raida, tadi kita udah ngobrol, saya, Jonathan sama Pak Ari yang ada di belakang, itu kesulitan semua ternyata ya. Iya. Setuju. Maka dari itu kita akan ngobrol bersama siapa Jun? Kita akan berbicara bersama seorang worship leader. Wah, mentornya Nathan kayaknya nih. Iya. Puji Tuhan, sampai beberapa bulan ke depan, bahkan mungkin sampai selama-lamanya. Ada C. Audi Jane. Halo C. Audi Jane, shalom. Halo C. Audi. Halo, shalom. Sobat Baterai Yuda juga shalom. Shalom, terima kasih sudah join di Baterai Yuda FM. Bagaimana kabarnya C. Audi, baik? Luar biasa. Puji Tuhan. Baik banget. Puji Tuhan. Memperkenalkan nih Sobat Raida. Sebenarnya nggak usah dikenalin sih ya, tapi pastilah Anda mungkin penasaran karena baru pertama kali kita by Zoom nih. Iya. Jadi silakan kalau misalnya pengen nonton di YouTube kami, Baterai Yuda ya. Benar. C. Audi Jane, worship leader di GSKI Betani Ngindan. Wow. Gitu. Udah berapa lama sih C di Betani kalau boleh tahu? Dari tahun 2005 kali ya. Berarti berapa tahun tuh? 2005. 16 ya? 16, betul. 16. Ya, 16 tahun. Wah, saya masih main layangan 2006. Itu saya baru baptis kayaknya itu. Saya baru baptis lagi katanya Jonathan. Berarti 16 tahun malang melintang mengudara terus di gereja, beribadah, memimpin pujian ya, Ci ya. Ngomongin soal ibadah online. Kalau pandangannya C. Audi dan melihat kondisi jemaat hari-hari ini sudah 1,5 tahun nih kita ikutin ibadah online, makin suka atau makin susah ikut ibadah online menurut C. Audi? Kalau suka enggaknya semua tergantung orangnya ya. Karena kalau orangnya cari Tuhan sungguh-sungguh, ya pasti suka-suka aja gitu. Tapi memang pasti nggak semua orang bisa ini ya, kayak baik media seperti ini memang nggak semua orang. Tapi kalau untuk suka nggak suka kembali lagi ke orangnya sih, gitu. Bener. Jadi memang dan perlu, dibilang silakan. Dibilang susah juga enggak juga gitu loh. Pasti gampang banget kan, semua lewat kanal apapun kan bisa ya. Misalnya kalau gereja kalian kan pasti kayak pakai YouTube atau apa, Instagram, live Facebook. Itu YouTube aja mereka suka gitu. Nah, harusnya harusnya suka gitu. Saking sukanya mungkin pas present worship gereja A, pas khotbah gereja B. Nathan kayaknya menjiwai banget ya Pak. Enggak, saya sih fokus. Satu saja kalau saya ya. Satu aja nggak habis gitu ya. Makanya satu itu ya memang ya namanya kualitas online kan, ada gereja yang mempersiapkannya dengan baik, ada yang enggak. Tapi kembali ke obrolan kita tadi, kembali ke hati sih ya. Kalau memang kita mau cari Tuhan sungguh-sungguh ya suka-suka aja gitu loh. Walaupun ada kendala mungkin sama yang namanya internet gitu ya. Tapi tetap suka-suka aja harusnya. Oke. Tapi yang saya penasaran Tan, ini kan kita berbicara bersama seorang worship leader nih. Iya. Mungkin ada tips dari C. Audi untuk Sobat Baterai Ida ya. Bagaimana sih caranya meresapi pujian penyembahan waktu ibadah online? Soalnya kan beda banget Pak. Iya benar. Gimana sih? Beda banget sih. Oke, kalau tips dari saya, karena kan gini, saya sendiri meskipun saya pelayanan di ibadah online, tapi saya sendiri juga harus ibadah dong sebagai jemaat, dan meskipun itu secara online. Nah, tips dari saya pertama, itu kita mesti cari tempat yang pas dan nyaman gitu untuk melakukan ibadah online. Kayak contoh misalnya saya nggak akan lagi ibadah online tuh di atas tempat tidur gitu. Terus, tapi kan nyaman di atas tempat tidur. Nyaman
Oke, ngomong-ngomong masalah nyaman, tapi kurang pas. Nah, bedakan antara kata-kata nyaman dan pas gitu. Nah, kita ambil pakai kata-kata pas. Jadi kita tempat yang pas gitu, nggak cuma nyaman, tapi nyaman dan pas. Jadi kalau saya misalnya sukanya di meja kerja saya gitu, terus buka gadget yang dimana jelas, terus cari internet jelas, kemudian bisa mencatat mungkin yang suka catat firman Tuhan. Jadi ada meja buat catat firman Tuhan. Itu yang pertama ya. Jadi cari tempat. Yang kedua, kita selalu mindset ya bahwa ketika kita fokus ibadah di online itu harus sama fokusnya dengan ketika kita ibadah offline gitu. Jadi punya mindset ya harus fokus kayak gitu. Itu yang kedua. Kalau yang ketiga ini pengalaman pribadi juga sih, menghindari gangguan-gangguan dari media lain. Misalnya kita ibadah online-nya pakai laptop, terus kemudian kita di samping kita ada handphone yang terus nyala gitu ya. Nah itu biasanya ganggu tuh. Nah itu, betul. Ya kan, gitu. Jadi hindarinlah gadget-gadget yang gangguin kita. Gitu. Sebenarnya saya pengen, gitu aja ya. Berarti mindset dan yang ada di sekeliling kita ini loh. Kondisi misalnya pengen cari tempat yang pas kembali ya. Kalau nyaman, kasur adalah tempat paling nyaman ya. Tapi ada aminnya besok pagi. Anda datangnya ibadah hari Minggu, meleknya ibadah fajar besok. Iya benar. Oke, kita masih bicara bersama Cik Audi Jin, bicara tentang bagaimana meresapi pujian penyembahan saat ibadah online. Saya pengen ngobrolin soal pengalamannya Cik Audi ngomongin soal ibadah, tapi sebelumnya karena Jonathan udah bilang bagaimana jemaat. Nah, bagaimana dari sisi pelayan Tuhannya Cik? WL, singer, untuk bisa ngajak kan itu juga efeknya mereka juga kan. Kalau bisa ngajak jemaat akan ngerasa bahwa wow, WL-nya juga ya, kita nggak menutup kemungkinan juga pasti seperti itu kan, ibadah onsite juga sama. Nah, kalau WL tugasnya apa nih Cik? Lebih berat kah? Kalau lebih berat seperti apa tugasnya saat memimpin ibadah online? Oke, kalau lebih berat itu mungkin iya, karena ada kendala kita tidak berhadapan langsung dengan jemaat yang kita layani. Tapi sekali lagi, kalau hati kita ini kita fokuskan untuk melayani jiwa-jiwa, ya otomatis pasti hatinya ini ya tetap leading worship gitu. Jadi mungkin kalau saya biasanya tanya sama bagian multimedia yang merekam, kamera utama di mana? Karena di situ saya bisa eye contact dengan jemaat. Jadi jadi kayak saya berusaha untuk tetap eye contact dengan kamera yang mewakili jemaat. Jadi saya tetap bicara begitu. Ya tentu saja dengan hati yang tulus seperti itu. Baik. Tapi pasti beda gitu. Karena waktu yang kemarin sempat kita buka offline service gitu, senengnya setengah mati gitu ya. Terus kemudian terkendala PPKM gini, tapi ya sudahlah, tetaplah hatinya, tapi tetap harus melayani. Itu aja sih. Benar. Teknik Ci, mungkin juga tetap ngajak angkat tangan nggak sih Ci? Misalnya gitu ya. Atau kalau ibadah onsite kan gitu ya, angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu silakan bagi berdiri gitu kan. Terus pergi, enggak dong. Bagi berdiri dan puji Tuhan ya. Bagi berdiri dan angkat kaki. WL gimana Ci? Tetap kalau online tugasnya, kalau onsite bisa ngajak jemaat untuk angkat tangan, kalau online tipsnya apakah lakukan aja kayak gitu juga bagus sih, bisa ngajak jemaat online walaupun online gitu ya, atau gimana Cik? Ya, kalau saya sih misalnya tetap ada batasan. Jadi yang memang kita bisa lakukan secara online, contoh kayak misalnya tadi Nathan bilang angkat tangan itu masih oke, masih bisa dilakukan gitu. Tapi kalau mungkin untuk nyanyi dilepas seperti kayak kita ibadah offline kan kita tuh sering tuh WL kan kasih kesempatan jemaat untuk menyanyi gitu. Nah itu kita nggak bisa lakukan di online gitu. Karena kan kita nggak punya, itu kan contoh yang sepele ya. Kita nggak punya singer gitu. Kita nyanyi sendirian, nah kayak gitu-gitu. Itu nggak bisa kita lakukan. Iya tuh saya masih ingat kalau onsite. Iya, baik jemaat pria dulu nyanyikan. Habis itu bait kedua jemaat wanita. Itu tugasnya bukan cuma untuk jemaat bisa ikut serta nyanyi gitu ya. Mungkin juga WL-nya lagi capek ya, cari minum dulu sebentar. Itu strategi ternyata ya.
Oke, itu ibadah online ya memang beda. Walaupun kalau memang ada yang bisa dilakukan untuk ibadah online ya silahkan dilakukan. Untuk WL nih ya. Jadi masukan buat para WL, semoga bermanfaat ya. Tapi saya intermezzo dikit ya, COD ya, boleh ya? Waktu mimpin ibadah onsite kemarin, sempet keceplosan nggak beri salam kiri kanan? Ya. Udah melakukan kesalahan itu. Kalau COD dan rekan-rekan ada nggak misalnya tos kiri kananmu gitu ya? Bener. Atau gimana sih cerita? Itu udah kita tanamkan sudah dari sejak awal ya. Jangan sampai tos, jangan sampai tos. Tapi ya itu ngomong terus sama pikiran ini pokok jangan sampai tos. Puji Tuhan sampai hari ini nggak pernah keceplosan. Takutnya kan? Takutnya bukan cuma sama virusnya ya, takutnya ada satgasnya di sana. Kok disuruh tos? Enggak, Bapak Satgasnya, Pak, tos Pak, yuk. Ikutan juga, karena mungkin udah larut sama pujian penyembahan. Oke, kembali ke obrolan bersama Cik Audi Jin. Ada pengalaman nggak Cik? Atau mungkin ada jemaat yang cerita tentang ibadah online ini, tentang pujian penyembahannya, saya tetap aja kok ngerasa hadirat Tuhan. Atau dari Cece pribadi ada pengalaman tentang praise and worship di ibadah online? Ya, kalau saya pribadi pengalamannya gini kan, saya tuh juga ibadah di gereja saya sendiri. Jadi saya kalau misalnya saya yang pimpin, ya saya dipimpin oleh diri saya sendiri gitu. Jadi atau mungkin rekan-rekan lain gitu ya. Dan saya tetap bisa ngerasain bahwa hadirat Allah itu kerasa kok. Asalkan ya dari kan gini, saya sebagai jemaat, saya sebagai pemimpin pujian. Kebetulan misalnya nih, ibadah yang saya layani sendiri gitu ya. Dan itu kalau saya sebagai jemaat, saya buka hati sungguh-sungguh, meskipun itu saya yang pimpin pujian, ya saya percaya Roh Kudus itu bekerja. Kadang-kadang sampai ya meneteskan air mata, tapi itu saya percaya bukan karena saya juga, tapi karena memang Tuhan tuh betul-betul kerja gitu loh. Betul-betul kerja, sehingga ya hadirat Allah tetap kita bisa rasakan dimanapun kita berada. Itu kalau dari pengalaman saya. Nah, kalau dari jemaat, biasanya tuh jemaat kasih report ya, DM di Instagram gitu. Kadang-kadang mereka tetap excited gitu ya. Tetap excited bilang sama saya, kapan Audi pimpin pujian, tanggal berapa online-nya gitu. Ada yang bilang, aku meskipun ibadah online tapi tetap mewek-mewek kayak gitu-gitu. Jadi semua tergantung hati kita masing-masing ketika kita datang beribadah, meskipun online sekalipun. Luar biasa ya. Kalau ini menjawab nih, kan kesulitan saya adalah kalau lihat saya melayani gitu ya. Saya tuh suka gitu Cik, waduh fales nih, aduh pici nih gitu ya. Jadi kayak aduh saya skip aja deh. Langsung khotbah aja deh. Kalau saya sih gitu. Tapi puji Tuhan COD dikasih pandangan yang bisa kita semua boleh mengerti sama-sama. Yang penting tuh hatinya sobat Rida ya. Karena ya kembali namanya kebaktian. Waktunya kita berbakti di saat itu, walaupun berbaktinya juga seumur hidup ya, tapi saat itu adalah momen yang paling baik di mana hadirat Tuhan gak terbatas ruang dan waktu. Kita boleh memuji menyembah Tuhan langsung loh, gak pakai perantara loh. Langsung memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kalau memang kita ngerasain ada hadirat Tuhan ya kita pasti hormati dan kita pasti lakukan ibadah dengan baik. Luar biasa. Mungkin bisa kasih kesimpulan nih C. Kita udah tutup, kita akan tutup topik obrolan kita tentang bagaimana meresapi pujian saat ibadah online. Kesimpulan dari C. Audi Jin, silakan. Oke, kesimpulannya adalah siapapun kita, baik kita yang melayani maupun kita sebagai jemaat yang dilayani, kalaupun kita beribadah secara online, tetap siapkan hati dan pikiran kita ya, tentu saja dengan satu niatan ya, niatan yang sungguh-sungguh cari Tuhan ya, sungguh-sungguh untuk ikutin ibadah gitu meskipun secara online. Dan yang kedua, tetap percaya bahwa dengan media apapun Tuhan itu bisa bekerja, saudara ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, seperti yang saya bilang tadi, kesimpulannya cari tempat yang pas dan nyaman. Jangan cuma nyaman aja, tapi betul-betul cari tempat yang pas untuk kita melakukan ibadah supaya kita bisa fokusin hati dan pikiran. Yang keempat juga hindari gangguan-gangguan saat ibadah berlangsung ya, gadget-gadget yang bunyi kering-kering, itu sudah hindarin aja deh gitu ya. Atau misalnya GoFood, Grab gitu ya, misalnya lapar ya, itu aplikasi-aplikasi yang membuat ya itulah ya, membuat kita ini terganggu gitu, udah
nanti dulu. Itu boleh tapi nanti dulu gitu. Jangan terus YouTube-nya di pause-pause kita sambi-sambi ya itu ya. Mungkin itu juga pengalaman saya pribadi sih gitu. Tapi saya juga menghimbau untuk saudara nggak begitu, nggak kayak saya gitu ya. Dan yang terakhir fokus menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Itu aja. Luar biasa ya. Kita ini masih dikasih kesempatan buat ibadah loh. Betul, benar. Ada banyak sekali di belahan dunia yang lain mau ibadah aja, susah, mau ibadah berdua aja itu sulitnya luar biasa. Cuman bisa ibadah sendirian dan itu pun mungkin juga dengan suara yang pelan gitu kan. Kita ini masih dikasih kesempatan buat ibadah. Jadi lakukan ibadah dengan sungguh-sungguh seperti itu ya. Setuju. Anda semoga hari ini ya yang mendengarkan siaran kali ini, yang nonton lewat YouTube juga pas ibadah serius kok Nathan, pas dengar khotbahnya. Nah, pas praise and worship-nya juga harus serius gitu ya. Jangan seperti kayak yang tadi Jonathan cerita, pas khotbah balik duduk, tapi pas praise and worship ada yang ngelapi meja, ada yang ngambil minum, ada yang apa. Saya gitu bentar ya. Ada GrabFood datang. Jangan ya. Oke, makasih buat COD Jen. Narasumber kami, COD ada akun Instagram yang bisa Anda follow. Anda bisa follow silakan. Nih. Betul, Anda bisa follow di Instagramnya di @audi_Jen. Tulisannya gimana Jo? Di AUDY_JANE. Betul. Di situ. Silakan di follow ya. Kalau mau ngobrol, tanya tentang praise and worship, silakan Anda bisa langsung DM saja. COD, kita hari ini dapetin banyak hal dan semoga ini kembali bisa mengingatkan kita tentang pentingnya ibadah online dan boleh memberkati para pendengar. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.